Spotter, banyaknya peristiwa kecelakaan yang terjadi di satu lokasi terkadang dikaitkan dengan keberadaan makhluk tak kasat mata. Tempat itu bahkan dipercaya menyimpan kekuatan tertentu yang dapat menyesatkan atau bahkan mencelakai. Dari sana pula selanjutnya lahir semacam tradisi yang terus berlanjut, seperti para pengemudi yang akan melemparkan uang, rokok, atau membunyikan klakson sebagai syarat agar tidak mendapat gangguan ataupun celaka. Begitupun di tempat lain seperti di gunung atau jembatan yang dianggap ada penunggunya meski tak terlihat. Berikut ini simak kepercayaan melempar sesuatu agar selamat versi Top Spot. Jalur Kerumput Banyumas. Nah, di sini banyak orang yang duduk gitu kan, nunggu ada orang yang ngasih uang. Jadi ada beberapa orang Belanda yang celaka di jalur kerumput itu, lalu gaibnya mereka ini merasa tidak terima. Jalan Kerumput di Desa Pageralang termasuk salah satu daerah rawan kecelakaan. Kontur tanah yang berkelok dan naik turun kerap kali membuat jarak pandang pengendara agak terbatas. Dari beberapa kasus kecelakaan yang terjadi di jalur Kerumput, bahkan sampai memakan korban jiwa yang cukup banyak. Seperti yang terjadi pada tahun 2013, tepatnya 10 Agustus 2013. Kecelakaan ini melibatkan 4 kendaraan yang disebabkan bus Karyasari jurusan Solo Purwokerto mengalami remblong dan menabrak 1 sedan dan 2 motor. 15 orang tewas di lokasi kejadian dan keempat kendaraan ini semuanya masuk ke jurang sedalam 5 meter. Dengan rawannya jalur Kerumput ini, tak pelak banyak pengendara yang percaya adanya mitos bahwa agar selamat saat melintas di jalur ini harus melempar uang ke jalan. Mitos lempar uang demi selamat di jalan ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Bahkan karena banyaknya pengendara yang melemparkan uang ke jalan, banyak warga setempat yang akhirnya berjejer di sepanjang jalur ini untuk memunguti uang-uang yang dilemparkan pengendara. Rawan kecelakaan dengan mitos tersebut sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali, karena itu adalah sebuah kepercayaan dengan melempar koin untuk keselamatan. Mitos lempar koin sebagai syarat agar selamat di jalur Kerumput agaknya tidak terlepas dari keberadaan makhluk tak kasat mata yang menguasai kawasan Kerumput. Dari cerita yang beredar di masyarakat setempat dari generasi ke generasi di masa penjajahan Belanda dulu, pernah terjadi kecelakaan yang menewaskan banyak tentara Belanda di sana. Yang di situ, di tempat itu, tanah itu, yang aku lihat adalah di masa Belanda. Jadi ada beberapa orang Belanda. Aku tidak bisa memastikan apakah itu benar kecelakaan truk atau bukan. Yang pasti ada suatu tragedi berdarah antar Belanda. Jadi ada beberapa orang Belanda yang celaka di jalur Kerumput itu, lalu entitasnya atau gaibnya mereka ini merasa tidak terima. Ada aura tidak terima, rasa dendam, dan rasa ingin siapapun kalian yang melintas di jalur ini juga harus merasakan hal yang sama dengan kami. Makam Ki Angkong Magelang. Jalur lalu lintas Magelang Purworejo termasuk sebagai jalur rawan kecelakaan. Kendaraan jenis truk terutama sering mengalami kesulitan karena jarak tanjakan di ruas jalan tersebut cukup panjang. Penduduk setempat pun kerap mengaitkan peristiwa kecelakaan di ruas Magelang Purworejo ini dengan mitos tentang keberadaan makam keramat yang ada di tepi jalan. Penduduk setempat meyakini sopir akan selamat melewati tanjakan jika melempar uang ke makam Ki Angkong di bawah pohon beringin di tepi jalan tersebut. Makam ini sebenarnya nyaris tidak dapat dikenali karena nisan makam yang sudah tidak utuh lagi lantaran dibelit akar pohon beringin yang besar. Dari arah Magelang, lokasi makam ini berada di kanan jalan. Setelah lokasi makam, jalan akan menurun dengan tikungan tajam di ujungnya. Di sekitar tikungan inilah kecelakaan sering terjadi. Menurut warga sekitar, kendaraan yang melintas tanpa melempar uang, jalan akan terlihat bercabang. Ke arah kanan adalah jalan yang asli,
Sedangkan ke kiri yang terlihat jalan tapi sebenarnya jurang. Jurang itu kedalamannya mencapai 25 meter. Cadas Pangeran Sumedang. Sosok ular besar, hitam, dan itu besarnya tidak bisa dicerna oleh logika. Nah, itu sebetulnya adalah perwujudan dari sosok siluman yang ada di Cadas Pangeran. Jalur Cadas Pangeran yang menghubungkan antara Bandung dan Sumedang dianggap sebagai jalur tengkorak oleh banyak pengendara karena rawannya kecelakaan. Jalan yang sudah dibangun sejak zaman kolonial Belanda ini memiliki beberapa tikungan tajam dan diapit oleh tebing dan jurang. Sebelum arus kendaraan seramai sekarang ini, sudah sejak lama ada kepercayaan di kalangan sopir bus dan truk ataupun pengendara kendaraan lainnya, bahwa setiap kendaraan yang melewati jalan Cadas Pangeran wajib melempar rokok ataupun uang. Bahkan secara detail diisyaratkan, rokok yang dilempar harus sudah dinyalakan dulu sebelumnya. Hal ini dipercaya sebagai tanda bahwa sopir itu sudah minta izin untuk melintas sehingga tidak diganggu. Mitos lempar uang ataupun rokok ini sebagai permintaan izin untuk melintas, berkaitan dengan banyaknya mitos tentang keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata yang menghuni kawasan ini. Bahkan banyak yang menyebut di kawasan ini kerap terlihat penampakan sosok ular raksasa yang melintang di jalan Cadas Pangeran. Bukan itu saja, saat jalan ini dibuat pun sudah memakan banyak korban dari para pekerja paksa. Jasad-jasad mereka dikubur di bawah jurang di kawasan ini. Cadas Pangeran itu kalau aku tarik ke belakang, flashback ke belakangnya, tanah di Cadas Pangeran merupakan tanah keramat. Dan di tanah Cadas Pangeran ini sangat banyak entitas yang sifatnya atau energinya lebih menuju ke sosok siluman. Dan memang sosok siluman ini itu sering menampakkan diri dengan berbagai macam wujud. Yang sering terlihat oleh pengendara yang melintas di Cadas Pangeran ialah sosok ular besar, hitam, dan itu besarnya tidak bisa dicerna oleh logika. Sosok siluman ini menyerap energi negatif dan itu tidak hanya dari kecelakaan. Mereka masuk ke alam bawah pikiran, menghasut manusia untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik untuk mereka lakukan dan energinya diserap oleh siluman yang ada di Cadas Pangeran. Dari tahun ke tahun ada saja kecelakaan mengerikan yang terjadi dan memakan korban. Belum lama ini pun pada 11 April 2024, satu minibus dan 5 motor tergelincir di Cadas Pangeran. Kecelakaan yang terjadi pada pukul 11.20 siang waktu Indonesia Barat diakibatkan adanya tumpahan solar di jalan. Akibat kejadian ini, 2 penumpang minibus dilarikan ke RSUD Sumedang, sementara 5 pengendara motor mengalami luka-luka. Kita harus menjaga yang utama adalah berdoa, fokus, kita kontrol dengan pikiran kita sendiri, dan juga kita menjaga etika. Dimanapun kita melintas, dimanapun kita berada, sadar bahwa di tempat tersebut kita tidak sendirian. Tanjakan MN Subang. Mereka ini adalah ketua yang mengunci beberapa roh yang merupakan korban kecelakaan di Tanjakan MN. Tanjakan MN yang berada di jalur Subang menuju Bandung dikenal memiliki mitos yang berkaitan dengan hal mistis. Mitos ini pun kerap dikaitkan dengan rentetan kecelakaan yang terjadi di jalur ini. Sebabnya seperti sudah menjadi satu kewajiban ataupun tradisi, para pengendara yang melintas di jalur ini akan melempar rokok dan membunyikan klakson agar bisa selamat dari gangguan gaib. Di Tanjakan MN ini juga dipercaya siapapun yang melintas di situ dianjurkan untuk melempar koin ataupun uang maupun memberikan rokok. Dan itu sah-sah saja jika orang mempercayai itu. Sebetulnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan terjadinya kecelakaan di Tanjakan MN. Tanjakan MN memiliki jalur turunan yang panjang dan tikungan yang tajam.
Jika pengemudi tidak hati-hati, kecelakaan maut bisa terjadi di tanjakan ini. Berdasarkan data yang dihimpun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sudah 70 nyawa melayang di Tanjakan MN. Beberapa waktu lalu, tepatnya 11 Mei 2024, bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Tanjakan MN yang menewaskan 11 orang korban meninggal dunia. Beberapa tahun sebelumnya, 10 Februari 2018, bus yang membawa rombongan asal Ciputat Tangsel terguling di Tanjakan MN hingga menewaskan 27 orang. Nama Tanjakan MN ini merujuk pada sosok seorang sopir oplet yang meninggal di kawasan Tanjakan itu sekitar tahun 1950-an. Sejak itu pula tradisi buang rokok dan menyalakan klakson dilakukan oleh para sopir atau pengemudi yang melintas di tanjakan tersebut. Yang terlihat ketika jalur di Tanjakan MN dari Bandung menuju Subang itu di sebelah kiri ada pepohonan di situ. Nah, di situ terlihat ada beberapa sosok yang berkoloni dengan ciri-ciri memakai jubah, tidak terlihat mukanya seperti apa, dan mereka ini energinya sangat pekat dan mereka ini adalah ketua yang mengunci beberapa roh yang merupakan korban kecelakaan di Tanjakan MN dan membikin di Tanjakan MN ini korban kecelakaan di situ terus akan mencari korban berikutnya. Iringi setiap langkah dengan doa karena ada yang maha kuasa atas segala takdir. Top Spotter, itulah tadi kepercayaan melempar sesuatu agar selamat. Semoga informasi ini menambah wawasan Top Spotter dimanapun berada.